di pemilu 2024 maupun pilkada 2024 Banyumas relatif kondusif dan aman lah dibanding beberapa wilayah yang ada di Jawa Tengah. Bukan manuver atau seperti apa, tapi intinya kita harus cepat Harus siap menyesuaikan. ya, harus menyesuaikan. Ya sama juga kami di penyelenggara pemilu juga. Sebenarnya nggak kosong nih Iya, Bang iya. Yos ya. Jadi kegiatan masyarakat sekecil apapun kita turun. Ya. Jadi Polri hadir di masyarakat, Ya. semua lini masyarakat kita hadir. Itu polsek-polsek bisa kosong orangnya ya, paling ditinggal beberapa lah ya personil ya. Disisakan Disisakan 3 ya. Jadi memang ya ini kadang pemirsa Bawor harus paham nih. RT 1 milih si A, RT 2 milih si B. Ya. Mereka tidak berseteru. Ya, beda dengan Pilkades ya. Iya. Lebih riskan. Itu teman-teman kepolisian tidak berada di area TPS, tapi hanya memantau di luar sebagai bentuk netralitas dan menjaga kondusivitas di masyarakat. Selamat siang. Bertemu kembali bersama kami di Bawaslu Ngobrol Bawor di tempat lokasi yang sudah sering pemirsa lihat, simak. Hari ini Bawaslu Ngobrol kedapatan tamu istimewa dari Polresta Banyumas. Beliau adalah AKP Munasihun, Kasubag Binop Polresta Banyumas. Selamat siang, Selamat siang. Ya. Sebenarnya saya sudah cukup lama kenal dengan beliau karena beliau juga bagian dari anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu di tahun 2017 sampai 2018 untuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati di Kabupaten Banyumas. Saya ingin menyimak beberapa cerita, sebenarnya kita hanya ingin cerita Pak Munasihun ada beberapa hal pengalaman selama bergabung bersama Polresta Banyumas karena sebelumnya Pak Munasihun juga ada di beberapa tempat ya, penugasan, satuan dan lain sebagainya. Tetapi di 2016-2017 bergabung masuk di Polresta Banyumas sebagai bagian dari tim yang dikolaborasikan atau kerjasama dengan penyelenggara pemilu maupun pemilihan. Di tahun 2017 juga tadi sudah saya singgung sebagai bagian dari tim penegakan sentra hukum terpadu Gakumdu, yang dimana tugas-tugas Gakumdu adalah menangani dugaan-dugaan tindak pidana pemilihan maupun pemilu. Saya ingin memberikan kesempatan untuk menyapa pemirsa Bawor dulu, Pak Munasihun. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya AKP Munasihun. Saat ini saya dimandatkan sebagai Kasubag Binop Bakop Polresta Banyumas. Dalam hal ini di Polresta Banyumas, di Bakop ini memang untuk sebagai penyelenggara kegiatan kepolisian, mengatur semua ritme, kita menjadikan leading sektornya kegiatan di Polresta Banyumas. Demikian Pak untuk saat ini. Ya, oh iya, hari ini juga persiapan H-1 ya, akan ada hajat besar rekan-rekan Polri dengan ulang tahun Bayangkara yang ke-79 ya, nanti berarti tanggal 1 Julinya ya. Tanggal 1 Juli. Iya, kebetulan juga ini menarik karena sinergitas antara Polri dan penyelenggara pemilu, kemudian besok juga ada kegiatan ulang tahun. Saya ingin memulai dulu ini Mas Munasihun ya, dengan beberapa diskusi pertanyaan yang terkait dengan pemilu dan pemilihan. Artinya pemilu dan pemilihan ini kan amanat undang-undang untuk memilih wakil-wakil kita baik di jajaran eksekutif maupun di jajaran legislatif. Kalau dari pengalaman Mas Munasihun sendiri sebagai bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu meskipun sudah cukup lama ya di periode 2017, 18, 19, kira-kira ada cerita-cerita atau harapan-harapan yang terkait dengan penegakan
hukum di kepemiluan maupun pemilihan saat itu, Mas Munasihun? Baik, selama pengalaman yang lalu di Kabupaten Banyumas sendiri khususnya, karena kami tergabung di Gakumdu Kabupaten Banyumas, itu sudah sangat termanage dengan baik. Ya. Kemudian pengalaman saat itu yang perlu diperbaiki adalah di bagian komunikasi. Ya. Jadi kita libatkan di tingkat kecamatan, juga ada kepanjangan tangan dari Gakumdu. Komunikasi agak-agak sedikit terganggu. Ini perlu ke depan diperbaiki di bagian komunikasi itu sih Pak. Jadi saat itu dan sekarang kemarin yang tahun yang terakhir itu sudah cukup baik manajemennya. Ada peningkatan lah ya soal komunikasi itu ya. Jadi komunikasi sudah cukup lancar. Jadi dari tahun pengalaman yang pertama dan yang kedua sudah banyak peningkatannya. Ya betul. Kalau dari hasil rekapitulasi kita juga, ini pemirsa Bawor juga harus simak bahwa tren terkait dengan pelanggaran pemilu itu semakin kesini semakin menurun ya. Artinya kita juga bersyukur pasti ada keterlibatan banyak pihak, diantaranya teman-teman tadi Polri, kemudian Polri juga punya jejaring sampai di tingkat bawah, kami di Bawaslu juga sampai di tingkat desa dan TPS. Ini hasilnya memang di pemilu 2024 maupun pilkada 2024 Banyumas relatif kondusif dan aman lah dibanding beberapa wilayah yang ada di Jawa Tengah. Dan ini menjadi menarik karena ternyata juga kemampuan berdemokrasi masyarakat kita ya Mas Munasihun ya sudah mulai tertata baik dan mereka tahu mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan. Nah, ini terkait dengan hal-hal sinergitas tadi, terkait dengan komunikasi. Memang di Gakumdu kan ada 3 pilar ya, ada Bawaslu, ada Polri, dan ada Kejaksaan. Artinya hingga hari ini dan kemarin di 2024 kelihatannya kita sudah semakin solid ya. Hanya memang ada tantangan baru ini di 2029 nanti karena 2009. Iya ada perubahan-perubahan regulasi. Nah, tantangan ini kira-kira untuk teman-teman Polri gimana ini? Update-nya ya. Jadi update-nya kita tetap perbarui secara internal. Kami dari Polresta juga berkomunikasi dengan Polda untuk melatihkan atau berlatih kepada personil Gakumdu nanti untuk penanganan perubahan penanganan ya antara yang tahun nanti itu kita akan dilatihkan kepada peserta atau personil yang akan mengawaki di Gakumdu di tingkat Polda. Ini sudah direncanakan pelaksanaannya secepat mungkin. Ini mungkin setelah tahun perayaan 1 Juli nanti kita akan laksanakan pelatihan tersebut. Ya bukan manuver atau seperti apa, tapi intinya kita harus cepat menyesuaikan. Siap ya, harus menyesuaikan. Ya sama juga kami di penyelenggara pemilu juga dengan terbitnya putusan MK yang baru yang membagi jadwal pemilu presiden, DPR, DPD itu sendiri, kemudian nanti dilanjutkan 2 tahun 6 bulannya baru pilkada, gubernur, bupati, wali kota dan anggota legislatif di daerah. Ya memang ya selalu begitu dalam konteks demokrasi itu update terus ya. Regulasi-regulasi juga semakin baru. Tentu saja ini menjadi tantangan kita bersama ya, baik dari penyelenggara maupun dari pihak Polri. Kemudian ini juga satu hal yang ingin saya coba diskusikan dalam proses pesta demokrasi itu kan ada proses kompetisi ya Mas Munasihun. Pasti ada target atau tugas dan tanggung jawab agar Polri itu bisa menjaga keamanan pada saat tahapan pilkada maupun pemilu. Nah, yang selama ini dilakukan sehingga terwujud Banyumas menjadi daerah yang cukup kondusif itu apa saja yang sudah bisa yang dilakukan sehingga bisa kondusif seperti kemarin itu? Ya Bang Yon, ini kita peran dari Polri itu memang
di segala lini ya. Ya. Dari persiapan kita sebagai pokoknya adalah pengamanan, Ya. kita menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuknya khususnya adalah proses pilkadanya itu sendiri. Tentunya pengamanan ini di semua tempat ya, di tempat pemungutan suara, kemudian di tempat penyimpanan suara, itu kita juga tetap laksanakan pengamanan. Kemudian kita juga laksanakan pengawasan, ya, melakukan pengawasan terhadap potensi gangguan keamanan. Ya, kita ada leading sektornya di Satintelkam sebagai preemptif, ya, pencegahan dari preemptif, preventif. Nah, jika diperlukan nanti kita juga melaksanakan preventifnya yang bergabung dengan Bawaslu itu, Gakumdu. Kemudian di segi penegakan hukum, nah, pada saat penegakan hukum dilaksanakan kita juga transparan, Pak, sehingga masyarakat percaya terhadap pelaksanaan dari Polri maupun dari gabungan dengan Gakumdu. Kemudian kerjasama dengan berbagai lembaga, ya, berbagai lembaga kita kerjasama ke KPU, Bawaslu, kemudian dari sampai ke Dewan Pers, kita juga kerjasama, kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, ini penting bahwa berjalannya pilkada ketika masyarakat tidak percaya pasti akan terjadi gejolak. Nah, kita pastikan bahwa masyarakat itu percaya pilkada yang dilaksanakan transparan dan akuntabel. Iya, dan itu sudah terbukti ya kemarin pelaksanaan di kita di Banyumas maupun yang di tingkat provinsi semuanya transparan. Dan mungkin satu hal ini yang seringkali membuat bingung masyarakat adalah terkait dengan berita-berita hoax ya. Berita-berita hoax ini kan kalau tidak disaring dengan baik maka bisa mengubah pola pikir pendapat masyarakat ke arah yang tidak sesuai dengan faktanya. Ini yang sudah dilakukan rekan-rekan dari kepolisian bagaimana ini, Mas Munasiun? Di tim kami dari Polresta Banyumas itu memang ada tim cyber sendiri khusus untuk menangani kasus tersebut. Ya, kami hanya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak melihat berita. Untuk masyarakatnya sendiri juga harus bijak melihat berita. Jadi ditanyakan dulu ini sumbernya dari mana, kevalitannya dari mana, sehingga masyarakat sendiri juga harus wise, harus bijak terhadap berita-berita yang beredar. Memang tentunya dari kepolisian memang ada tim cyber sendiri, kemudian penanganannya juga kita runtut ya dengan mekanisme atau tips dari cyber sendiri, sehingga bisa membuat istilahnya kayak klarifikasi lah, gitu ya. Kita cek kembali keabsahan beritanya, kemudian bagi yang merilis berita itu kita untuk klarifikasi. Gitu. Karena di periode kemarin itu kami juga sempat juga Bawaslu itu menjadi sasaran lah ya, sasaran berita-berita hoax yang memang tidak sesuai fakta. Termasuk di kepolisian juga. Pasti. Jadi lembaga-lembaga seperti kami maupun dari Polri juga menjadi sasaran orang-orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, tentu saja itu sebenarnya tadi betul masyarakat perlu membuka pengetahuannya, mencari pembanding berita yang benar gitu kan. Ya sama halnya di kami juga bahwa kalau di Bawaslu memang karena kemarin kami sebagai pengawas ya tentu saja orang yang dalam posisi pengawas banyak yang tidak suka gitu kan. Iya, termasuk juga banyak pihak-pihak yang membuat berita-berita hoax dan lain sebagainya. Termasuk hal yang sama juga menimpa teman-teman di Polresta Banyumas juga ini karena saya masih ingat betul itu kegiatan purna tugas ya. Purna tugas menjadi viral kemana-mana dan ternyata itu hoax. Ternyata setelah ditelusuri itu berita tidak benar. Ini ya kami menghimbau juga para pemirsa untuk lebih tajam lagi ketika menerima informasi, kemudian mencari pembanding-pembanding apakah berita ini benar atau tidak. Nah, ya ini tantangan kita bersama sebagai penyelenggara-penyelenggara baik penjaga keamanan ketertiban masyarakat dan kami sebagai pengawas pemilu. Kemudian ini dalam konteks yang perlu dijelaskan ke pemirsa Bawor bahwa sebenarnya di dalam pemilu ini ya
Kan selama ini taunya ya KPU Bawaslu, KPU Bawaslu, tetapi peran-peran Polri juga tidak kalah penting, termasuk juga ada TNI lah Ya. di dalam sinergitas ini. Nah, untuk menjalin komunikasi ini biasanya yang dilakukan dari pihak Polresta kepada instansi yang lain, terutama yang beririsan dengan keamanan, ketertiban, kondusivitas, itu selama ini gimana? Apalagi sekarang di back ops ya, di bagian operasional ya, yang tentu saja ada aksi demo, ada hal-hal yang bersifat massa yang harus ditangani. Ya, komunikasi kami dengan instansi terkait itu didukung oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Jadi setiap kegiatan apapun itu pasti kita ikut serta. Di situ terlibat dari Satpol PP, Dinhub, kemudian TNI, Polri itu dilibatkan. Dari hal-hal yang terkecil, kegiatan masyarakat, nonton bareng bola itu yang di alun-alun, nah, kita sinergi. 4 institusi pengamanan ini ikut gabung dalam pengamanan nonton bola bareng di alun-alun. Ya, ini hal-hal yang kecil kayak gini, apalagi yang besar. Nah, komunikasi aktif itu pasti kita rapatkan barisan, kemudian kita konsolidasi untuk mengecek kira-kira apa nih rencana kegiatan seperti ini. Gitu. Jadi komunikasi tetap aktif, Pak. Kami dari Bakop, saya mewakili Kabakop, kemudian dari TNI juga dari Satpopnya, Dinhub juga Bakopnya, dari Satpol PP juga dari Bakopnya, kita komunikasi aktif, Pak. Di forum-forum tertentu. Ya, betul apa yang disampaikan Pak Munasihun, karena di periode kemarin kami juga pernah menerima tamu ratusan ya, artinya Bawaslu Kabupaten Banyumas menjadi pusat demonstrasi pihak yang merasa penanganan pelanggarannya tidak cepat ya, karena memang dalam konteks penanganan pelanggaran kan kami butuh prosedur, butuh waktu gitu ya, dan kebetulan waktu itu kami di backup betul kantor kami oleh teman-teman dari Polri termasuk dari Bakop ketika ada proses aksi massa dari sekelompok orang bisa tertangani dengan baik lah, kondusif, tidak menjadi kericuhan dan lain sebagainya. Kami mengucapkan terima kasih sekali karena ini pengalaman ya. Kalau waktu itu kalau nggak salah ada ratusan juga itu, ratusan orang yang kemudian memenuhi halaman Bawaslu ya. Alhamdulillah berkat penanganan teman-teman dari Polresta Banyumas, khususnya teman-teman Bakop juga situasi menjadi kondusif. Ya ini beberapa hal ya pemirsa Bawor, bagaimana peran Polri itu kelihatannya memang dalam penyelenggaraan pilkada maupun pemilu tidak terlalu tampak, tetapi tanggung jawab mereka sangat besar karena menjaga kondusivitas. Berikutnya Mas Munasihun terkait dengan ini kan mau ulang tahun ya Polri besok ya, ulang tahun ini tentu saja menjadi salah satu momentum bahwa Polri selain sudah berhasil menjadi penjaga Kamtibmas baik di tahapan pilkada maupun pemilu, sekarang ini kan sudah dalam proses tidak ada tahapan. Tidak ada tahapan, tetapi ada tantangan baru, tadi sudah disampaikan, ada regulasi baru putusan MK terkait dengan jadwal dan lain sebagainya. Nah, untuk mengisi kekosongan kegiatan di luar tahapan ini biasanya teman-teman Bakop apa yang dilakukan? Ya, sementara ini kita mengisi kekosongan ini sebenarnya nggak kosong nih, Pak Yos ya. Jadi kegiatan masyarakat sekecil apapun kita turun. Jadi Polri hadir di masyarakat, semua lini masyarakat kita hadir. Dia nanggap EB, kemudian ada yang sunatan, nanggap urgent tunggal, kita hadir. Ya tentunya di situ kan ada bagian-bagian, misalkan Babin Kamtibmas, ya itu bagian dari Polri juga. Nah itu mereka juga berkoordinasi, di sana ada Koramil, kemudian dari Satpol PP di kecamatan, gitu. Mereka kolaborasi. Kemudian sambil menuju ke itu pilkada, pemilu, ya kita dari awal kita sudah sebenarnya dari kemarin-kemarin sih kita udah jalan, Pak. Dapat surat itu, dapat informasi seperti itu, kita langsung cari informasi, menggali informasi, kemudian tujuannya adalah untuk meramu kebijakan pimpinan. Jadi nanti ada bijak pimpinan seperti apa dengan dasar
informasi-informasi awal. Ya, ya. Dikolaborasi dengan perkembangan kejadian di masyarakat. Oke. Berarti sama ya, meskipun sudah tidak ada tahapan, teman-teman dari Bakop justru semakin banyak ini tugas dan kegiatannya. Ya. Hampir sama dengan kami sebenarnya, Mas Munasihun ya. Orang menyampaikan kalau nggak ada tahapan pemilu pilkada terus Bawaslu apa kegiatannya? Ya salah satunya diantaranya ini kita mengundang mitra-mitra kerja kami, kita saling diskusi. Selain itu kita juga melakukan beberapa kegiatan sosialisasi sambil tentu saja kalau Polri sudah lebih cepat dan tanggap ketika ada regulasi yang baru, kami tentu saja juga sama. Karena apapun itu setiap dalam proses pemilihan regulasi itu cepat sekali berubah ya. Kalau kita tidak siap dan tidak memahami nanti akan menjadi persoalan. Nah, satu hal lagi yang mungkin teman-teman dari Polri ya terutama Polresta Banyumas menyiapkan seluruh rangkaian tugasnya di luar tahapan pemilu adalah menjaga situasi Kamtibmas, bahkan hal-hal kecil kayak tadi ada pertunjukan pentas seni dan lain sebagainya, ebek dan lain sebagainya, mereka juga hadir. Nah, kami ingin mengetahui dari seluruh personil sebenarnya, mungkin di Banyumas itu kira-kira itu sampai hari ini dengan level tingkatan sebagai Polresta itu ada berapa ribu personil sebenarnya? Sebenarnya untuk standarnya itu kita masih jauh. Oh, Polresta Banyumas ini gitu. sekitar 1.470. Itu pun udah termasuk PNS. Jadi untuk efektif personil Polri-nya itu sekitar 1.000. Iya, iya. Karena mereka terlibat piket dan seterusnya, efektif bisa kita gerakan di Bakop ini sekitar 800. 800. Meskipun sebenarnya kalau dikomposisi dengan jumlah penduduk, cakupan wilayah masih kurang ya. Masih kurang, belum standar ini. Ini saya masih ingat ini kalau persoalan ini ketika pengawasan kami di tahapan distribusi logistik ini luar biasa. Teman-teman Polri itu kan harus mengawal ya. Surat suara, kotak suara. Betul. Itu polsek-polsek bisa kosong orangnya ya. Paling ditinggal beberapa lah ya personil ya. Disisakan 3. Disisakan 3 ya. Jadi memang ya ini kadang pemirsa Bawar harus paham nih. Kalau dalam situasi pesta demokrasi itu keterlibatan Polri itu luar biasa. Pengawalan logistik saja mereka kerahkan seluruh personil hanya menyisakan 3 di masing-masing polsek. Jadi mohon dimaklumi ketika kemudian jumlah dan komposisi ini tidak seimbang. Kita di Banyumas itu kan jumlah pemilih hampir 1,3 kemarin. Kemudian jumlah kecamatannya juga terbanyak ya, 27 kecamatan, 331 desa dan kelurahan. Ya memang idealnya ya belum ideal sebenarnya ya personil ya. Untuk tahun kemarin kita sampai booking personil dari Polda. Oh, ada ini backup dari Polda. Personil dari Polda. Iya, iya, iya. Iya betul, kalau nggak seperti itu ya kurang nanti. Kurang. Ya baik. Tapi prinsip di pemilihan umum 2029 siap lah ya. Siap. Meskipun dengan personil yang mungkin belum bisa komposisinya seimbang. Dengan objek yang diawasi, tetapi mungkin juga nanti ada backup lagi dari Polda gitu ya. 3 ego ya Pak. 3 ego. Iya. Mas Munasihun, saya ingin cerita pada saat pilkada dan pemilu 2024, Anda posisi sudah di Bakop? Iya. Sudah di Bakop ya? Iya. Kalau waktu di Cilongok itu posisi sudah pemilu ya? Sudah pemilu. Pemilu ya. Nah ini kan berarti ada 2 pengalaman ya. Pengalaman di wilayah dan pengalaman di pusat pemerintahan ya di Polresta waktu itu. Betul. Ada yang membedakan nggak situasi di lapangan ketika pada saat pemilu? Ya, situasi di lapangan itu tidak ada perubahan yang mendasar. Ya. Jadi masyarakat Banyumas ini memang sudah pintar, sudah bisa mengetahui lah ini ya hak asasi manusia itu. Misalkan RT 1 milih si A, RT 2 milih si B. Mereka tidak berseteru. Ya, ya, beda dengan pilkades ya. Iya. Lebih Jadi riskan, waktu yang pertama memang ada apa namanya? Kita ada jukrah dari pusat untuk melaksanakan pengamanan dengan metode seperti ini. Kemudian untuk pemilu selanjutnya juga sama, tapi ada agak diperhalus karena situasi memang
bisa berubah-berubah. Iya, iya. Jadi kemarin itu kita pakai kayak metode berapa 721 manakala situasi merah, kuning, hijau gitu. Ya, jadi sudah di klaster lah ya. Sudah di klaster. Namun di Banyumas itu hijau semua. Ya, ya. Tidak ada yang kuning apalagi gitu. Ya, mungkin juga proses edukasi sosialisasinya terkait dengan Kamtibmas yang dilakukan teman-teman Babin Kamtibmas itu berjalan dengan baik ya. Ya, tentu saja ada beberapa hal memang sih kalau kemarin saya lihat di Cilongok itu kan kecamatan dengan desa terbanyak ya kalau nggak salah ya. 20 desa. 20 desa pasti kompleksitasnya kan beda dengan kecamatan-kecamatan lain, misalkan Soma Gede yang hanya 9 gitu kan. Beda. Ya, artinya apa yang dilakukan Mas Munasiun dan rekan-rekan jajaran Polri waktu di pemilu 19 clear di Cilongok dengan kompleksitas yang lebih banyak ya dibanding kecamatan yang lain ya. Ya memang betul pemirsa Bawor, di Banyumas ini ada satu kecamatan yang dia itu memiliki desa terbanyak, yaitu desa Cilongok, kecamatan Cilongok, 20 desa ya. 20. Dan waktu itu Mas Munasiun ada di sana. Tapi clear semuanya, situasi Kamtibmas baik, lancar, pilkada pemilu sampai dengan pilkada terakhir kemarin di 2024 berjalan dengan kondusif. Ada catatan-catatan yang kemudian saya ingin sampaikan sebenarnya di kepolisian sendiri, Mas Munasiun ya. Banyak kemarin masyarakat itu berharap agar polisi, Bawaslu, KPU itu bekerja dengan maksimal ya. Betul. Meskipun kita juga mengakui kami di Bawaslu juga pasti ada kurang-kurangnya. Terkait dengan misalkan menurunkan informasi atau tugas-tugas hingga ke jajaran ad hoc kami di tingkat pengawas TPS itu memang tidak mudah. Betul. Tidak mudah karena pertama mereka berasal dari background yang bermacam-macam. Ya, kedua intensitas menyampaikan materinya juga tidak banyak ya karena waktunya mepet. Nah, kesulitan ini terjadi juga enggak di kepolisian karena kan dari Bakop nanti ada info ke Kapolsek ke jajaran Babin Kamtibmasnya itu ada rentang juga. Itu kira-kira ada kesulitan enggak? Tentunya kami memang ada kesulitan, tapi kita sudah secara masif itu ada pertemuan rutin lah gitu kan. Kita panggil Kapolseknya, kemudian kita coba sampel sampai ke bawah, misalkan Babin Kamtibmas. Apakah sudah sampai atau belum? Ketika memang ada miss atau ada kurang atau lebihnya sedikit, kita panggil semuanya. Kita panggil, kita bikin acara kayak forum pembekalan lah, gitu ya, pembekalan. Jadi yang seperti itu kita laksanakan secara masif. Kemudian per bagian, per polsek itu kan ada kanit-kanit. Mereka kita ambil perannya untuk memberikan edukasi atau pembekalan kepada seluruh personel. Jadi tidak putus. Tidak putus. Tidak ada informasi yang putus. Gitu. Dan yang jelas karena struktur organisasinya Polri itu kan tetap ya. Artinya mungkin ya itu pemirsa agak sedikit beda dengan kami di jajaran pengawas. Karena personil kami yang ada di tingkat bawah itu kan bersifat ad hoc ya. Jadi kadang-kadang itu menjadi persoalan kalau tidak intens dalam menyampaikan materi-materi sampai tingkat bawah, kadang ada miss ya. Tapi kalau untuk kepolisian karena strukturnya sudah permanen dan mereka punya garis komando yang jelas sehingga lebih kuat, lebih tertata. Ini kami harus belajar banyak ini ke teman-teman di Polri gitu kan. Yang jelas pemirsa Bawor harus mengetahui juga bahwa di konteks penyelenggaraan tahapan pemilu pilkada selalu hadir rekan-rekan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia meskipun kadang-kadang mereka hanya tampak yang ada di Gakumdu, tetapi sebenarnya tadi disampaikan Pak Munasiun koordinasi mereka sampai di level tingkat Babin Kamtibmas. Tapi ngomong-ngomong masih ada polisi RW enggak hari ini? Sebenarnya masih ada. Itu kemarin dipakai juga ya untuk lebih
cepat menyampaikan informasi ke masyarakat ya. Ya, ada program dari Mabes ini, ada polisi RW. Ya. Jadi saya tuh lebih kecil lagi. Jadi tadinya Babin Kaptipmas satu desa, Ya. satu, kemudian ini ditambah lagi untuk satu RW satu polisi. Ya. Itu sangat efektif untuk Efektif menyampaikan ya, informasi. lebih cepat ya ketemu dengan masyarakat ya. Betul. Ya. Baik, ini perlu kita tiru juga ini. Cuman sayangnya kalau di kami ad hoc, begitu tahapan selesai, pilkada pemilu selesai, teman-teman ad hoc dengan otomatis berhenti. Artinya ya memang proses sustainability-nya itu tidak terlalu kuat ya, karena kami hanya ada di tingkat kabupaten. Makanya kalau bicara berat, lebih berat kami sebenarnya. Di luar tahapan kami harus terus membuat produk ya, produk kegiatan seperti hari ini kita berdiskusi ngobrol dengan teman-teman dari Polresta Banyumas yang diwakili AKP Munasihun. Yang terakhir ini mungkin karena tadi kita sudah banyak ngobrol ini ya. Banyak ngobrol terkait dengan bagaimana tantangan, harapan dan lain sebagainya terkait dengan demokrasi di Indonesia. Satu hal mungkin yang ingin kami catat adalah kira-kira demokrasi kita itu menurut rekan-rekan dari jajaran kepolisian Republik Indonesia yang diwakili teman-teman yang hadir hari ini di podcast kami Bawaslu Ngobrol, ini sudah on the track belum ini Mas Munasihun? Ya, penilaian kami dari kepolisian khususnya di Polresta Banyumas untuk demokrasi itu ya memang sudah. Kalau kacamata kami sudah seperti ini. Jadi kemarin terbukti dari transparan masing-masing partai, kemudian pemilihnya juga sudah mengerti lah ya, sudah smart, mereka bisa memilih yang mana. Saya rasa kalau di Banyumas ini memang sudah demokrasinya sudah valid lah. Iya, betul. Karena kemarin kalau saya coba refresh sebentar ya. Pemirsa Bawor, di peristiwa pilkada kemarin ada satu daerah di tetangga kita, di kabupaten tetangga kita itu ada peristiwa juga sampai kemudian terjadi proses bahasanya keributan, ada friksi-friksi di masyarakat ya. Alhamdulillah di Banyumas tidak. Betul. Ya, dan friksi-friksi itu sebenarnya juga tidak begitu baik karena akhirnya mencederai dan mencoreng situasi pesta demokrasi kita. Baik Pak Munasihun yang sudah hadir di podcast kami Bawaslu Ngobrol, terima kasih sekali. Ini ada beberapa yang sudah akhirnya kami tahu betul bahwa kerja-kerja rekan-rekan kita, rekan-rekan Polri itu ternyata bagikan kerja-kerja yang tidak perlu untuk ketahui tetapi pekerjaannya selesai. Contohnya tadi, rekan-rekan mengawal proses tahapan secara baik, bahkan sampai kemudian mengawal distribusi logistik, menjaga TPS, dan yang menarik rekan-rekan pemirsa podcast Bawor, ketika terjadi pemilihan itu teman-teman kepolisian tidak berada di area TPS, tetapi hanya memantau di luar sebagai bentuk netralitas dan menjaga kondusivitas di masyarakat. Terima kasih sekali Mas Munasihun sudah hadir di podcast Bawor, Bawaslu Ngobrol bersama kami, dan ini informasi yang baik, pemirsa bisa menyimak dengan lengkap ya. Tadi ada kesulitan, tantangan, harapan, dan hari ini kami ingin mengucapkan juga karena besok akan ulang tahun rekan-rekan Polri. Mungkin ada hal yang sebagai closing statementnya Mas Munasihun untuk kegiatan Hari Bayangkara besok. Baik, terima kasih. Besok kita kepolisian merayakan ulang tahun yang ke-79. Kami juga dalam rangka peringatan ini dalam rangka memperingati sejarah ya bangkitnya Polri dari 1 Juli 46 tahun 46 sampai dengan sekarang. Jadi kita merefleksi sejarah, kemudian kita merefleksi kinerja juga, kemudian kita evaluasi pekerjaan atau kinerja dari Polri sendiri untuk lebih baik.
kemudian kita tingkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendorong masyarakat untuk ikut gabung dengan kepolisian dalam rangka menciptakan Siskamtibmas, sehingga masyarakat bisa tenang dalam bekerja, kemudian istirahatnya juga tenang, kemudian dalam kegiatan sosialisasi masyarakat juga tenang gitu. Jadi masyarakat kita ajak bersama-sama untuk menjaga situasi Kamtibmas ini, Pak. Ya. Baik, sampai ketemu lagi di kegiatan-kegiatan tahapan pilkada maupun pemilu bersama kami, jajaran Bawaslu. Kami ucapkan terima kasih. Selamat Hari Bayangkara yang ke-79. Polri bersama masyarakat. Semoga jaya selalu. Terima kasih Mas Munasiun. Terima kasih sudah hadir di sini. Ya. Rekan-rekan pemirsa Bawar, itu tadi hasil obrolan kita dengan Bapak AKP Munasihun, Kasubag Binop Polresta Banyumas yang sudah berdiskusi menceritakan pengalaman-pengalaman selama tahapan pemilu maupun pilkada bersama jajaran kami, bersama jajaran Bawaslu Kabupaten Banyumas, bagaimana menciptakan situasi Banyumas yang aman, kondusif, dan tertib, dan itu sudah terbukti di pemilu 2024. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu, kita tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.